Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas adalah mencari format untuk menghadapi Pilpres 2024. Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan dari Zulkifli Hasan di rumahnya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Saudara. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan berjumpa untuk meneruskan upaya untuk mencari format di Pilpres 2024. Beberapa bulan ke depan akan ada kesepakatan untuk kemungkinan terbentuknya koalisi besar. Penting adalah bahwa kita berjumpa untuk meneruskan upaya-upaya untuk mencari format menghadapi tahun depan 2024 pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar. Ya. Kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai ya Pak Zul ya. Betul Pak. Kita akan terus ketemu ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengakui gerak koalisi kebangsaan atas orkestra dari Presiden Joko Widodo. PAN menyebut akan mengajak sejumlah partai lainnya untuk bergabung di koalisi kebangsaan. Saya sebut koalisi kebangsaan itu. Ya, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Ya, itu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi yang kokoh untuk melompat sekali lagi menjadi negara maju itu. Silaturahmi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini apakah akan jadi sinyal semakin besar kemungkinan terbentuknya koalisi besar, Saudara? Lalu bagaimana dengan arah politik dari Partai PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum juga mengumumkan baca pres, apalagi sinyal bergabung dengan koalisi yang sudah ada? Kita bahas bersama dengan politisi PDIP yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Mas Arya Bima. Assalamualaikum, salam sehat Mas Arya. Waalaikumsalam Mas Yeser. Mas Arya, ini sinyal pembentukan koalisi besar ini semakin kuat nih. Tadi kata Ketum PAN Zulkifli Hasan, ini diorkestrasi oleh Presiden Joko Widodo yang kader PDIP juga nih. Jadi arah PDIP kemana nih? Tertarik untuk bergabung atau bikin koalisi sendiri? Mas Yeser, saya tekankan dulu ya. Tadi Bu Mega hari ini menekankan tentang bagaimana memaknai apa itu koalisi dan kerjasama, karena Ibu Mega tekankan kepada kami, pada kita bahwa kita lebih menggunakan diksi kerjasama karena kita ingin adanya penguatan sistem presidensial. Koalisi substansinya sangat berbeda karena itu merupakan bentuk yang kalkulatif di mana masing-masing partai politik mempunyai tujuan sendiri-sendiri di dalam parlemen. Jadi kita menggunakan sistem atau diksi atau kata kerjasama. Secara formal memang PDI Perjuangan tidak perlu kerjasama dengan partai politik untuk mengusung, itu secara formal. Oke, Ya, saya tahan di situ dulu dinamika, Mas Arya. Berarti tadi ada pertemuan kader PDIP dan salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana arah politik ke sana ya, termaksud arah politik PDIP, termaksud diksi koalisi dan juga kerjasama dengan partai lain ya, Mas Arya ya? Ya, kerjasama. Saya kembalikan bahwa secara formal memang kita tidak perlu kerjasama dengan partai politik untuk mengusung calon presiden. Itu secara formal. Tetapi dalam dinamika politik bukanlah sekedar formalitas kita yang kita pakai. Artinya bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka bekerjasama dengan partai mana saja. Tentunya ini penting adanya satu platform ya, yang tentunya ini penting karena justru kerjasama ini fondasinya harus jelas dan tujuannya harus jelas. Ibu tekankan bagaimana kita sebagai partai ideologi
Tadi kader-kader ditekankan, kita ini adalah partai yang kader-kadernya dididik untuk sadar ideologi, sadar organisasi, sadar tentang persoalan politik, dan sadar hal yang menyangkut berbagai keputusan-keputusan untuk selalu bertumbuh pada aspek-aspek ideologi. Maka disitulah kerjasama harus ditentukan oleh satu platform. Misalnya ketegasan mengenai Pancasila, mengenai kebinekaan, mengenai persatuan demi kesejahteraan, dan tentunya juga ditegaskan bagaimana kesejahteraan rakyat itu harus selalu dikawal di dalam penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang ditegaskan Ibu, bahwa ada sesuatu yang permanen, yaitu tentang keinginan bekerja sama, tidak hanya asal bernavigasi untuk sekedar mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu sendiri merupakan suatu cara untuk mewujudkan suatu cita-cita ideologi. Tadi Ibu menyampaikan hal demikian. Sekali lagi bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka bekerja sama dengan partai manapun, karena dinamika persoalan bangsa ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh PDI Perjuangan, namun sekali lagi bahwa platform untuk bekerja sama itu harus didasarkan pada aspek-aspek yang sangat substansi dan ideologis, karena untuk menjawab berbagai tantangan, untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa saat ini dan ke depan, dengan berbagai persoalan, baik itu masalah pendidikan, masalah teknologi, masalah kesehatan, masalah bagaimana menguatnya faktor-faktor desintegrasi bangsa yang tingginya toleransi antar kehidupan bermasyarakat sekarang ini mulai nampak, itu semuanya harus ditumpukan pada persoalan-persoalan. Baik, berarti kerjasama ya, nanti ke depannya tidak ada koalisi dan hanya ada kerjasama ya. Saya tekankan itu dulu ya Mas Arya. Kerjasama untuk mengusung ya. Kerjasama untuk mengusung. Siapa yang akan di... Ini tidak hanya untuk PDI, Ibu menekankan. Sebenarnya kalau toh ada pertemuan-pertemuan saat ini juga mengapresiasi, itu hal yang sangat biasa. Itu menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dengan partai politik ini untuk saling bertemu dan merumuskan persoalan bangsa yang diinginkan. Bukan bicara soal orang siapa yang menang. Yang lebih penting ditekankan menurut PDI Perjuangan adalah bagaimana problem-problem faktual sekarang ini dan ke depan itu banyak dibicarakan oleh masyarakat, termasuk media, termasuk Kompas TV, daripada sekedar bicara orang siapa yang akan jadi calon presiden. Karena substansi kita berkontestasi dalam pilpres ke depan maupun pileg ke depan adalah bagaimana menjawab persoalan bangsa ke depan dengan ideologi. Saya kira itu. Terus bagaimana akhirnya publik juga akhirnya bisa mendapatkan edukasi yang lebih jelas begitu? Apa perbedaan kerjasama yang nantinya akan dilakukan oleh PDIP dengan koalisi? Ya, kalau koalisi ini kan sebenarnya merupakan secara akademis teoretik, di dalam perdebatan akademis itu merupakan suatu tradisi atau pola pengambilan keputusan dalam sistem parlementer yang pimpinannya, produknya adalah Perdana Menteri. Di sini ada koalisi, di mana koalisi ini merupakan konfigurasi kekuatan parlemen. Sedangkan kerjasama di dalam sistem presidensial, tadi Bu tekankan, tidak ada yang namanya istilah koalisi. Ya, tidak ada istilah namanya koalisi. Kalau toh ada kerjasama antar partai politik untuk mengusung kandidat presiden dalam pengertian untuk memenuhi parlemen presiden threshold yaitu 20%, itu bentuknya adalah kerjasama. Inilah yang membedakan antara bagaimana sistem presidensial, di mana di dalam kerjasama ini lebih didasarkan bukan kalkulasi kekuasaan, bukan siapa dapat apa, tetapi lebih bagaimana posisi ideologi dan bagaimana program ideologi yang ditransformasikan di dalam satu kebijakan pemerintah, ideologi yang ditransformasikan di dalam program kegiatan pemerintah untuk menjawab persoalan bangsa ini ke depan. Jadi, Ibu agak mengkritik kalau pertemuan-pertemuan itu selalu menyebut koalisi, seolah kalkulasinya hanya berorientasi pada kekuasaan oriented, saya kira itu. Oke, ini terkait dengan kerjasama yang nantinya akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Sudah ada komunikasi apa ke 5 partai ataupun kepada koalisi lain yang sudah terbentuk? Nah, intinya kerjasama tadi tetap akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dan sangat terbuka untuk kerjasama, karena persoalan dinamika bangsa ini tetap dibutuhkan berbagai mana kerjasama
berbagai partai politik. Nah, namun sekali lagi bahwa wacana kerjasama ini PDI Perjuangan mencermati adalah suatu realitas yang sekarang ini muncul dengan berbagai pertemuan-pertemuan yang ada, dan saya diminta untuk menjadi narasumber di TV pun sudah 1,5 tahun yang lalu, dan itu sangat dinamis ya. Baik, berarti Mas Arya. Tetapi sekali lagi bahwa hal yang paling harus cermati ada realitasnya, dan itu bisa dibaca, itu bisa dilihat. Tentunya kerjasama ini akan terlihat jelas setelah disahkan oleh KPU. Segala perubahan, baik kecil maupun besar dalam situasi sekarang ini, katakanlah masih sangat mungkin terjadi, Mas Yasser. Berarti Jadi PDIP tidak berdiri sendiri, pasti akan ada kerjasama, kata lain dari koalisi untuk Pilpres ke depan ya Mas Arya. Ini yang mau saya tegaskan dulu nih di awal. Oh ya, jadi ini kan situasi tadi disampaikan bergerak sangat cepat, sangat dinamis. Maka disitulah tadi disampaikan bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka untuk bekerjasama dengan partai mana saja, dengan tentunya platform ideologi politik yang sama, yaitu soal NKRI, soal Bhinneka Tunggal Ika, soal persatuan Indonesia, soal keberagaman, dan tentunya bagaimana hal ini ditransformasi dengan berbagai kebijakan depan. Maksudnya tidak ngawur, perbedaan substansi dasar ideologi yang berbeda kok kerjasama, itu tidak akan menemukan suatu bentuk substansi bagaimana kerjasama untuk mensikapi berbagai persoalan ini ke depan, karena melihat ada kecenderungan mengaburkan berbagai platform yang sangat mendasar yang sekedar hanya berhitung elektoral untuk mendapatkan satu kandidat yang akan diikut sertakan dalam kontestasi. Saya kira itu, Mas Yasser. Oke, kita nantikan ya siapa saja nih partai politik yang akan diajak kerjasama oleh PDI Perjuangan. Terima kasih politisi PDIP Mas Arya Bima telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Arya. Salam sehat Mas Yasser. Terima kasih.